Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat malam. Pada malam ini kita memulai novena tubuh dan darah Kristus hari pertama. Kita semua diajak untuk menyadari bahwa tubuh dan darah Kristus adalah kekuatan rohani, supaya kita sanggup untuk terus mengasihi dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, menggereja dan juga berbangsa. Dan hari ini kita ditemani oleh ajakan Putra Sirak. Kita mesti menghargai sejarah dan menghargai orang-orang yang pernah terlibat dalam kehidupan kita, yang membuat kita, membentuk kita seperti apa adanya kita sekarang ini. Dan juga kita belajar dari Yesus mengutuk pohon ara karena dia tidak berbuah. Maka mari saudara dan saudari, kadang dalam kehidupan setiap hari kita juga tidak menghasilkan buah-buah yang baik. Kita mohon ampun untuk semuanya itu. Saudara-saudariku, kita pernah tahu dalam pelajaran bahasa Indonesia dulu, itu berhubungan dengan novel tentang jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Kita senantiasa hidup dalam sejarah karena kita adalah makhluk yang menyejarah. Ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan dalam rentangan waktu itu ada banyak peristiwa dan pengalaman. Dan juga orang yang turut memberi arti terhadap ada kita, terhadap hidup kita. Karena itu masa lalu senantiasa memberi arti untuk ada kita sekarang ini. Apa yang kita hidupi sekarang itu adalah kumpulan peristiwa, perjuangan, cita-cita yang ada pada masa lalu. Dan kini menjadi nyata dan sedang kita hidupi. Dan kemudian kehidupan kita sekarang kita berjuang untuk mempersiapkan, meletakkan dasar untuk masa yang akan datang. Dalam kehidupan kita kadang ada orang yang masih begitu kuat terikat oleh masa lalunya. Karena ia sering bernostalgia. Karena itu ia pingin pulang ke masa lalunya. Dan kadang dengan itu ia selalu menyesal tentang adanya sekarang karena tidak menghargai masa lalunya. Karena itu saudara-saudari mestinya biarkanlah masa lalu itu pergi, kita hanya belajar hal-hal positif yang telah kita lalui dan itu kita pegang, kita kembangkan dan kita tingkatkan untuk modal kita saat ini. Dan andaikan masa lalu ada hal yang membuat kita tidak gembira atau terpuruk karenanya, maka kita belajar darinya dan berjuang supaya itu tidak terjadi kembali. Dan ada juga orang yang senantiasa hidup dalam mimpinya, dia hidup di masa depan di saat sekarang. Karena itu ia penuh dengan kecemasan. Ia takut A, takut B, takut C, takut yang kadang-kadang belum menjadi kenyataan. Maka mari saudara-saudari, kita hidup di saat sekarang, maknai keberadaan kita saat ini, menggunakan semua talenta dan kemampuan yang kita miliki, supaya masa depan kita
menjadi sesuatu yang menggembirakan untuk kita. Putra Sirak coba mengingatkan kita semua bahwa dalam seluruh sejarah hidup kita ada orang-orang yang berjasa untuk kita. Mereka itu bisa jadi adalah leluhur kita. Mereka bisa jadi adalah orang-orang yang pernah menjadi panutan kita. Dalam perspektif Putra Sirak, ia katakan ada leluhur yang kita ingat, tetapi ada leluhur juga yang tidak kita ingat, bahkan tidak kita kenang kembali. Maka saudara-saudari, kalau kita melihat leluhur yang mempengaruhi hidup kita sekarang ada dua. Satu leluhur rohani, yang satunya lagi adalah leluhur biologis. Dari mana keturunan kita itu berasal sampai dengan saat ini. Leluhur rohani itu yang bisa kita terima dari kitab suci, misalnya Adam, Hawa, Abraham, David, dan selanjutnya itu para rasul, dan juga tokoh-tokoh kitab suci lainnya. Atau juga santu-santa yang menginspirasi hidup kita. Atau juga para misionaris, brother, sister, atau frater yang pernah membuat kita menjadi kenal akan Kristus dan sekarang kita mengikutinya. Atau juga tokoh-tokoh yang biologis, leluhur yang biologis, itulah mungkin kakek, nenek, opa, oma, ayah, ibu kita, atau sahabat dan kenalan. Atau juga para guru dan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Karena itu hal-hal baik yang mereka wariskan kita jaga, kita pelihara, supaya senantiasa menolong kita untuk perjalanan selanjutnya. Hari ini Yesus mengutuk pohon ara. Dia mengutuk pohon ara karena Yesus lagi lapar. Dia pingin sesuatu dapat dari pohon ara itu. Karena memang kalau kita pernah makan, pohon ara itu rada manis. Bijinya kecil-kecil. Dan kalau kita makan beberapa itu menolong untuk menahan, mengganjal perut kita. Supaya sebelum kita sampai ke tempat yang lain untuk mendapatkan makanan. Bayangkan Yesus dari Betania mau ke Yerusalem. Jaraknya menurut itu Google itu 3,2 km arah timur Yerusalem. Kalau orang berpengalaman dengan jalan kaki dan lapar, jarak 3,2 km itu adalah jauh sekali. Dan orang yang lapar bisa merasakan pengaruhnya. Maka Yesus coba di saat seperti itu mampir untuk melihat apakah pohon ara itu berbuah, supaya bisa mendapat sesuatu darinya. Tetapi ternyata tidak. Lalu kenapa itu pohon ara tidak berbuah? Memang belum musimnya. Yesus memarahi pohon ara itu, dia bilang, jangan seorang pun makan lagi buahmu di tahun-tahun yang akan datang. Itu artinya mati. Kenapa? Pohon ara selalu berbuah setiap tahunnya pada musimnya. Lalu di saat Yesus bilang, jangan lagi ada seorang pun yang makan dari buahmu di tahun-tahun yang akan datang, itu artinya mati. Saudara-saudari, kemarahan Yesus tidak berhenti di situ. Dia juga marah setelah dia sampai di Yerusalem. Dia memasuki bait Allah dan di sana orang menyalahgunakan bait Allah. Itu tempat orang berjualan. Maka Yesus membalikkan itu meja-meja penukar uang dan bangku-bangku dari para penjual merpati. Kenapa Yesus marah? Karena mereka menjadikan bait Allah sebagai itu sarang penyamun. Pertanyaannya, apa itu sarang penyamun? Sarang penyamun artinya yakni di mana tempat itu seperti pasar umumnya. Tempat di mana terjadi manipulasi, terjadi pencurian, atau juga terjadi ketidakadilan. Kita masuk ke konteks pasar-pasar kita, pasar-pasar wet market, pasar-pasar biasa kita gitu. Kalau kita masuk di pasar, kita cek. Misalnya, timbangan-timbangan ikan, daging itu dimainkan. Itu buah antara buah organik dan buah karbit itu dicampur, lalu dibilang buah organik. Atau juga sayur mayur. Umumnya yang hijau segar-segar itu adanya di atas. Di bawahnya itu banyak yang sudah layu atau sudah rusak. Dan kalau kita tidak jeli memeriksanya, maka kita juga mendapat yang rusak itu yang bukan mau kita beli. Maka sarang penyamun adalah peristiwa di mana terjadi hal yang tidak menggembirakan, terjadi ketidakadilan, dan juga terjadi manipulasi. Maka Yesus marah akan peristiwa itu karena bait Allah diubah menjadi tempat jual beli, tempat jadi pasar. Maka Yesus katakan, kamu ubah bait Allah menjadi sarang penyamun. Mari saudara-saudari, di hari novena tubuh dan darah Kristus, hari yang pertama ini kita diajak
untuk menyadari kembali bahwa tubuh dan darah Kristus itu adalah kekuatan spiritual, kekuatan rohani kita untuk senantiasa sanggup mengasihi. Sehingga apa yang diajak oleh Keuskupan Agung Jakarta mampu kita lakukan untuk menjadi semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat dalam kehidupan kita kapan dan di mana saja kita berada. Karena itu setiap kali kita menghadiri perayaan Ekaristi dan menyambut tubuh dan darah Kristus, di saat itu kita menerima bekal rohani, kekuatan kita untuk melanjutkan karya hidup kita supaya selalu menghasilkan buah. Buah yang kita hasilkan bukan tunggu musimnya dulu, tetapi buah yang kita hasilkan mestinya setiap saat, yakni hal-hal baik, perbuatan-perbuatan baik, saling mendukung satu sama lain supaya ada sukacita, ada damai dan kegembiraan dalam hidup setiap hari. Itulah buah yang diharapkan kita hasilkan setiap waktu. Selamat berbuah, semoga menggembirakan kita dan sesama.